menyembah berhala itu tidak apa-apa, tidak dilarang. Tuhan itu sangat terharu kalau melihat orang menyembah berhala. Inna dina, sesungguhnya cara yang disukai Tuhan adalah pasrah diri. Loh, pasrah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan wa syukranillah wa la haula quwata illa billah. Para sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya ingin membahas tentang pemberitaan-pemberitaan atau konten-konten yang tengah viral dalam beberapa minggu ini, yaitu terkait dengan Hyang Wildo. Bahwa statement-statement Hyang Wildo ini diindikasikan ada beberapa dari konten dia yang cenderung berdampak menyesatkan atau bisa terindikasi menyesatkan umat Islam. Menindaklanjuti reaksi dari sahabat saya, Al-Ustadz Rizky Maisa Putra, yang kemarin dia mengkoreksi atau mereaksi Hyang Wildo ini, juga ada beberapa sahabat konten kreator lainnya yang juga ikut mereaksi. Saya pun mempelajari dan melihat konten-konten yang dibuat oleh Hyang Wildo ini. Apa benar ada beberapa konten yang bisa atau terindikasi menyesatkan umat? Dan saya menemukan beberapa, cuma saya mengambil beberapa yang penting saja, yaitu yang pertama terkait dengan syirik dan menyembah berhala. Di situ Hyang Wildo berstatement atau berpendapat bahwa syirik dan berhala ini tidak ada kaitannya. Bahkan menyembah berhala itu diperbolehkan. Sebelum saya lanjutkan, kita simak dulu. Syirik sama sekali tidak berkaitan dengan berhala. Ya. Yang dilarang Tuhan adalah syirik, bukan berhala. Yang dilarang Tuhan adalah berlaku syirik, bukan berhala. Jadi syirik dan berhala sama sekali tidak berkaitan. Ini supaya jelas, karena kita seringkali diombang-ambingkan dengan istilah-istilah yang sebetulnya itu bukan istilah kita sendiri, ya istilah yang datang dari luar, kemudian dipahami secara salah ketika sampai di sini. Dan itu terus kesalahan itu dipelihara sampai sekarang. Bahkan orang Islam sendiri juga nggak tahu. Sehingga setiap orang seperti ketakutan ketika disebut berhala, disebut menyembah berhala. Padahal menyembah berhala itu tidak apa-apa, tidak dilarang. Tuhan itu sangat terharu kalau melihat orang menyembah berhala. Ya, di situ Hyang Wildo berpendapat bahwa syirik dengan berhala ini tidak ada berkaitan atau tidak ada hubungannya. Yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan syirik, menyembah berhala tidak apa-apa. Dan kita dengar tadi dia juga menyampaikan bahwa umat Islam ini sebenarnya tidak tahu apa-apa. Jadi dianggap bahwa
ini hanyalah sebuah kepercayaan barat, maknanya Arab. Dan menyembah berhala itu tidak apa-apa, bahkan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyembah berhala ini Allah terharu. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kalau kita kutip dari Al-Quran, perintah Allah itu jelas bahwa menyembah berhala adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah. Kita ambil referensi Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa huwa yukhliqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan apapun? Sedang berhala itu sendiri buatan manusia. Makna yang terkandung di situ, kalau dilihat atau ditinjau dari tafsir, bahwa untuk apa kita menyembah berhala itu, sedang dirinya berhala ini sendiri adalah buatan manusia. Itulah yang dinamakan syirik, menyekutukan Allah. Ini sudah jelas dilarang. Dalam Al-Quran sudah jelas dilarang. Terus dari segi mana yang Wildo ini mengatakan kalau menyembah berhala dibolehkan, bahkan Allah ini terharu? Dari referensi mana? Kitab mana? Ayat keberapa? Ini yang membingungkan, dan ini yang bisa membuat menyesatkan akidah umat Islam. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, wala yastati'una lahum nasrah wala anfusahum yansurun. Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Dan berhala itu sendiri pun tidak mampu memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri. Itu. Jadi jangan diselewengkan. Jangan dirusak atau jangan keluar dari konsep-konsep Al-Quran. Kalau Hyang Wildo mengatakan berhala tidak ada kaitannya dengan syirik, maka saya jawab, dalam Al-Quran jelas. Dan banyak lagi penjelasan-penjelasan tentang berhala ini di Al-Quran, banyak lagi. Jadi jangan keluar. Kalau kita menyampaikan statement-statement yang berhubungan dengan akidah umat Islam, jangan sampai keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis, biar tidak menjadi penyesatan kepada masyarakat yang masih awam. Kalau kita kaji dari kitab tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, makna dari ayat Al-A'raf ayat 191 ini adalah, ayat ini mengolok-olok bagi orang-orang musyrik. Mengolok-olok bagi orang-orang musyrik. Mereka menyembah berhala yang buatannya sendiri. Dan mereka menyembah berhala yang tidak bisa menolong penyembahnya, bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kenapa harus disembah? Ini kalau dari kitab tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Tentunya hal ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk meluruskan. Tugas Majelis Ulama Indonesia, tugas para kiai, para asatid, para ulama, para habaib,
Mari kita luruskan hal-hal yang bisa merusak akidah ini, merusak moral dan akhlak, menyesatkan umat Islam. Mari kita betulkan. Sampai kapan hal ini akan dibiarkan? Terus yang kedua, Hyang Wildo ini berpendapat bahwa Islam itu maknanya pasrah diri. Dia mengutip ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini dianggap hanya kata-kata. Inna dina indallahil Islam ini dianggap kata-kata. Ada sebuah kata-kata dia seperti itu. Dan dia menyalahgunakan atau menyalahartikan di situ. Mari kita simak dulu videonya biar tidak gagal paham. Kata Islam tidak diterjemahkan secara kafah ke dalam bahasa Indonesia. Gitu. Ya contohnya gini, ada kata-kata ya. Inna dina indallahi Islam. Ya, mereka menerjemahkannya tidak kafah, menerjemahkannya tidak secara menyeluruh. Sehingga terjadi semacam semacam akhirnya terdengar seperti seolah-olah lembaga. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Tuhan adalah Islam. Nah, seolah-olah agama yang diridhoi hanya Islam yang dibawa Muhammad saja. Padahal kan di situ inna dina, sesungguhnya cara yang disukai Tuhan adalah pasrah diri. Loh, pasrah diri. Nah, kalau pasrah diri kan tindakan, bukan lembaga. Jadi siapapun bisa pasrah diri, kamu agamanya Islam atau bukan. Gitu. Karena pasrah diri inilah yang dimaksud. Sehingga semua agama pun arahnya ke pasrah diri. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Din, makna din itu adalah Islam. Din itu Islam. Ad-din berarti agama Islam. Sedang Hyang Wildo ini mengatakan bahwa makna itu salah. Makna yang sebenarnya adalah inna dina indallahil Islam ini cara yang disukai Allah adalah pasrah diri. Sedang makna pasrah diri di dalam bahasa Arab itu yasta'lim. Jadi kalau mengartikan dengan bahasa seperti itu, jadi berubah. Ayatnya akan berubah dan maknanya pun akan berubah. Ini sudah keluar dari akidah Islam, keluar dari pemaknaan Islam yang sesungguhnya. Sudah melecehkan, menyesatkan. Itu. Jadi kalau sudah berkaitan dengan ayat-ayat Allah, ini tentunya kita harus peka. Harus peka. Jangan dengan sesuka hati kita mengartikan atau dengan pikiran sendiri mengartikan ayat-ayat Al-Quran dan keluar dari makna yang sebenarnya. Jangan. Kalau Islam ini disamakan dengan agama lainnya, yang dimaksud tadi adalah pasrah diri, Islam disamakan dengan semua agama. Mari kita lihat dari ayat waraditu lakumul Islam. Waraditu lakumul Islam, apa itu? Nidina, agama. Islam, lakumul Islam nidina. Berarti Islam itu agama.
Ini yang harus dipahami, bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama indallah. Nah, makna indallah itu adalah Islam yang wajib kita imani. Jadi dengan disamakan, mohon kepada saudara yang Wildo, kalau ingin menyampaikan statement-statement itu jangan hanya dengan pendapat Anda, apalagi statement-statement yang berhubungan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu harus diikuti dengan referensinya, diikuti dengan ayat-ayatnya, harus diikuti dengan hadisnya. Bukan membuat statement sendiri hasil olah kata pemikiran Anda sendiri, bukan. Biar tidak menjadi penyesatan kepada umat-umat Islam, khususnya mereka-mereka yang masih awam. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa ilmu sufi tasawuf. Apakah ilmu sufi tasawuf seperti itu? Tidak. Dalam kitab sufi pun disebutkan apa itu sufi, apa itu tasawuf, ilmu sufi dan tasawuf. Itu. Dan ini juga menjadi tugas penting bagi kita semua untuk ikut mencerdaskan generasi bangsa berikutnya, untuk memberikan pemahaman-pemahaman sekiranya hal-hal yang ada di depan mata itu, di mata kita itu keluar dari akidah Islam, kita luruskan dengan cara memberikan penjelasan yang berhubungan, yang referensinya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pesan saya kepada Majelis Ulama Indonesia, kepada para ulama, habaib, ormas-ormas Islam, para kiai, marilah kita perbetulkan, marilah kita memberikan dakwah-dakwah yang berarti. Hal-hal yang seperti ini perlu kita counter dengan kemampuan Anda dan tugas Anda sebagai pendakwah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.